Assalamualaikum siswa sekalian, apa kabar semuanya? Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Jadi kita akan membahas dulu tentang penjumlahannya dulu ya. Jadi nanti dalam penjumlahan ini ada soal tentang pecahan satu soal dan pecahan desimal satu soal. Nah, kita coba bahas yang pecahan terlebih dahulu. Jadi soalnya tentukan hasil taksiran dari penjumlahan berikut. A, ini tentang pecahan dulu ya. 2 1/4 ditambah 3 2/3 sama dengan titik-titik. Nah ini ingat, ini soalnya tentang taksiran ya, tentang taksiran. Jadi ini tidak bisa kita langsung jumlahkan secara pecahan campuran. Nah, tidak boleh karena yang ditanya taksiran ya, paham ya? Jadi apa yang kita lakukan pertama kali nih? Jadi langkah yang kita lakukan, kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, kita ambil 21/4 terlebih dahulu. Jadi ini kita bulatkan 21/4 dan 3 2/3 ya. Nah, jadi kita bulatkan dulu 21/4-nya. Jadi caranya kita ambil pecahannya dulu nih 1/4. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita bandingkan dengan apa? Nah, masih ingat pada video sebelumnya kita bandingkan dengan 1/2. Ingat ya, 1/2 ini jadi patokan kita nih kalau dalam pecahan. Jadi tinggal kita lihat nih, kita bandingkan yang mana sih lebih besar. Nah, 1/4 lebih besar dari 1/2 atau malah lebih kecil. Nah, jadi caranya kita kali silang ya. 2 dikali 1, 2, 4 dikali 1, 4. Jadi bisa kita lihat nih, 2 dengan 4. Kan 2 kurang dari 4 nih, otomatis 1/4 kurang dari 1/2. Paham ya? Jadi kita buat dulu simbolnya, simbol kurang dari. Nah, seperti ini. Jadi karena dia kurang dari 1/2, 1/4 ini saya baca ulang ya biar gak bingung ya. 1/4 kurang dari 1/2, jadi nah dibulatkan menjadi 0. Oke? Nah, karena kurang dari. Nah, dibulatkan jadi 0. Jadi 2 1/4. Nah, ini kan 1/4 ini udah kita ganti jadi 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Paham kira-kira siswa sekalian? Ini 1/4 udah kita ganti jadi 0 nih. Nah, kita bulatkan jadi 0. Jadi 2 ditambah 0, 2. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke pecahan satu lagi. 3 2/3. Nah, kita ambil juga nih pecahannya. 2/3. Kita bandingkan dengan 1/2. Sama saja nih, kita kali silang. Nah, 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. Nah, ini 4 udah lebih besar ya dari 3. Otomatis 2/3 lebih dari 1/2. Karena 2/3 lebih dari 1/2, maka dibulatkan ke 1. Sehingga kita tulis ulang, 3 2/3. Ini 2/3 ini berarti sudah kita bulatkan menjadi 1 ya. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, siswa sekalian paham? Jadi kita tulis ulang lagi nih. Nah, soalnya 2 1/4 ditambah 3 2/3 sama dengan, nah kita letakkan nih yang udah kita bulatkan tadi. 2 1/4 kita bulatkan jadi apa tadi? Kita bulatkan jadi 2 ya. Nah, jadi kita tulis 2 ditambah 3 2/3 sudah kita bulatkan jadi 4 ya. Nah, ini dia nih. 4 kita letakkan ke sini. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Paham siswa sekalian? Paham ya? Jadi jawabannya 6. Nah, kita lanjut ke B sekarang. Soalnya 3,2 ditambah 5,6 sama dengan titik-titik. Nah, ini soal desimalnya ya. Kita jawab. Nah, ini lebih gampang nih. Nah, jadi kita bulatkan juga nih, karena kan yang ditanya taksiran. Jadi kita nggak boleh langsung menjumlahkan. Nah, kita ubah dulu. Kita bulatkan dulu. Kita ambil dulu 3,2-nya. Ini kan satu-satu nih kita bulatkan. Nah, 3,2 dulu. Nah, jadi 3,2 kita ambil angka di sebelah kanan koma. Nah, ya, jadi 2 kita ambil. Kita bandingkan dengan apa? Masih ingat di video sebelumnya? Kita bandingkan dengan 5. Kalau pecahan 5, maksudnya kalau pecahan desimal ini sudah mulai bingung ya. Kalau pecahan desimal itu kita bandingkannya dengan 5. Nah, sedangkan kalau pecahan kita bandingkannya dengan 1/2. Oke? Oke. Jadi kita bandingkan dengan 5 nih kalau desimal. Jadi 2 ini kan kurang dari 5. Kita tulis nih lambang
kurang dari. Nah, seperti ini. Karena kurang dari atau apa namanya, ini kan masih 2 di bawah 5 nih. Nah, jadi dibulatkan ke bawah. Nah, sehingga 3,2. Nah, kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi 3 atau 2 ini kita hilangkan saja. Nah, jadi 3. Gampang ya. Ini kalau pecahan desimal lebih mudah dia. Satu lagi 5,6 sama juga dengan 3,2. Kita ambil angka di sebelah kanan komanya 6, kita bandingkan dengan 5, otomatis 6 ini sudah berada di atas 5, jadi 6 lebih besar dari 5 atau 6 lebih dari 5 ya. Nah, jadi kita bulatkan kemana? Kita bulatkan ke atas. Nah, sehingga 5,6 kita bulatkan ke atas mana? Ke atas si 5 ini ya. Nah, ke atas 5. Jadi di atas 5 ada apa? Ada 6. Ada 6 di sini. Jadi bukan 6 ini kita pindahkan, tapi karena kebetulan di atas 5 ini ada 6, jadi kita letakkan 6. Oke, paham ya siswa sekalian? Jadi kita tulis ulang, 3,2 ditambah 5,6. Nah, sekarang kita ganti nih. 3,2 kan sudah kita bulatkan jadi apa tadi? 3,2 jadi 3 ya. Nah, sedangkan 5,6 sudah kita bulatkan jadi 6. Tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 6 sama dengan 7. Tadi salah nih, kok 7 nih? Udah mulai bingung nih. Jadi 3 tambah 6 itu berapa? Ini saya tulis seperti ini aja ya. 9. Nah, oke. Oke, paham nih siswa sekalian kira-kira? Nah, ini kalau sudah paham, sudah gampang. Jadi inilah penjumlahannya. Jadi sekarang kita lanjut ke pengurangan. Nah, pengurangan. Kita ke soal nomor 1. Tentukan hasil taksiran dari penjumlahan berikut. Oke. Yang A, ini tentang pecahan dulu nih pengurangannya. 6 1/2 dikurang 2 9/10 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama juga dengan penjumlahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bulatkan dulu. Kenapa harus kita bulatkan? Karena soalnya taksiran. Kalau soalnya bukan taksiran, otomatis kita langsung kurangkan. Paham siswa sekalian? Nah, ini kita bulatkan terlebih dahulu. Sama saja nih cara pembulatannya seperti penjumlahan. Nah, jadi kita ambil dulu pecahannya. 4/10 kita ambil, kita letakkan ke sini. Nah, oke, ini sudah kita bawa ke sini ya, 4/10-nya sudah kita ambil. Jadi kita bandingkan dengan 1/2. Nah, caranya sama juga seperti pada penjumlahannya. Jadi kita kali silang ya, 2 dikali 4 adalah 8, 10 dikali 1 10. Nah, ini kita lihat nih. Ini 8 di bawah 10 ya, atau bisa kita bilang 8 kurang dari 10. Nah, tanda kurang dari adalah seperti ini. Paham ya? Nah, jadi karena 8 kurang dari 10 atau 8 masih di bawah 10, otomatis kita bulatkan menjadi 0. Nah, karena kurang dari ya. Jadi kalau dibulatkan menjadi 0, jadi 6 4/10 ini kita bulatkan jadi 6. Kenapa 6? Karena 4/10 tadi sudah kita bulatkan jadi 0. 6 ditambah 0 adalah 6. Paham siswa sekalian? Paham ya? Kemudian kita bulatkan yang pecahan satu lagi, 2 9/10 kita bulatkan. Sama juga nih seperti yang 6 4/10 caranya. Kita tulis ulang nih yang pecahannya aja nih, kita ambil, kita bawa ke sini. 9/10 kita bandingkan dengan 1/2. Kita kali silang saja. 2 dikali 9 18, 10 dikali 1 10. Ini bisa kita lihat nih, 18 sudah di atas 10 ya, atau bisa kita bilang 18 lebih dari 10. Otomatis ini 9/10 lebih dari 1/2. Tanda lebih dari, nah seperti ini, lebih dari ya. Jadi karena dia lebih dari 1/2, maka dibulatkan menjadi 1 karena lebih dari ya. Nah, kita tulis ulang nih, 2 9/10 kita bulatkan jadi 3. Kenapa kita bulatkan jadi 3? Karena 9/10 tadi sudah kita bulatkan jadi 1, sehingga 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Paham siswa sekalian? Nah, paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor
Belum selesai kok. Ini sudah mulai bingung nih saya nih. Nah, jadi nggak apa-apa nih. Kita tulis ulang dulu nih. Ini belum selesai ternyata. Jadi kita tulis ulang dulu. Nah, jadi 6 1/2 dikurang 2 9/10. Nah, ini kita tulis ulang nih. Nah, kemudian kita tulis pembulatannya 6 1/2. Nah, kita ubah jadi pembulatannya jadi 6 ya. Nah, sudah kita bulatkan 6 1/2 jadi 6 kurang. Nah, kita bawa kurangnya ke sini. 2 9/10 kita ganti jadi pembulatannya tadi berapa 3 ya. Nah, jadi 6 kurang 3. Oke. 6 kurang 3 sama dengan 3. Inilah hasil akhirnya. Jadi taksiran dari 6 1/2 dikurang 2 9/10 sama dengan 3. Paham siswa sekalian? Nah, paham ya? Nah, baru selesai. Nah, yang tadi belum selesai rupanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, B 7,8 dikurang 5,3 sama dengan titik-titik. Nah, ini pengurangan desimal ya. Nah, caranya sama juga seperti penjumlahan tadi caranya. Jadi, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita bulatkan. Nah, sudah bisa ya pembulatannya. Nah, 7,8. Nah, kita ambil 8-nya. Nah, oke, kita ambil angka di sebelah kanan komanya ya, 8. Kita bawa ke sini, kita bandingkan dengan 5. Nah, 8 sudah di atas 5 ya, atau bisa kita bilang 8 lebih dari 5. Ini tanda lebih dari ya. Nah, jadi sehingga kita bulatkan menjadi sudah nampak semua, jadi nggak apa-apa, kita bahas saja. Jadi dibulatkan ke atas. Oke, kita bulatkan ke atas sehingga 7,8 kita bulatkan menjadi 8. Ke atas apa nih? Kita bulatkan ke atas si 7. Di atas 7 ada 8. Nah, bukan 8 ini kita bawa ke sini ya. Nah, jangan salah paham. Nah, karena di atas 7 ini ada angka 8. Jadi kita bulatkan ke 8. Oke, sekarang kita bulatkan yang 5,3. Nah, 5,3 kita ambil 3-nya karena 3 berada di sebelah kanan koma, kita bandingkan dengan 5. Nah, 3 masih di bawah 5 ya, atau bisa kita bilang 3 kurang dari 5. Nah, lambang kurang seperti apa? Lambang kurang dari? Nah, kurang dari ya, bukan kurang saja. Oke, 3 kurang dari 5. Kita bulatkan berarti kita bulatkan kemana nih? Kita bulatkan ke bawah. Nah, kita bulatkan ke bawah sehingga 5,3 ini kita bulatkan menjadi 5 di bawah 5,3 itu 5. Atau kalau kita bulatkan ke bawah, kita hapus aja nih komanya. Nah, sehingga sisa 5. Jadi kita tulis ulang 7,8 dikurang 5,3. Nah, jadi sama dengan kita tuliskan pembulatan tadi 7,8 tadi kita sudah bulatkan jadi apa? Jadi 8. Tanda kurang kita bawa lagi, kita tulis di sini 5,3 sudah kita bulatkan jadi 5 ya. Nah, tinggal kita kurangkan saja nih, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selesai. Nah, gampang ya. Nah, jadi kalau misalkan belum paham bisa diulang lagi pelan-pelan. Nah, kalau sudah paham nanti kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita bertemu lagi di video yang akan datang. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.